Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Fauji Ganim, bicara tentang bisnis travel, bisnis kurir, dan bisnis internet lainnya. Kali ini saya ingin membuat video singkat terkait dengan bisnis travel, karena beberapa waktu belakangan ini banyak sekali yang ngechat ke WA saya, bertanya bagaimana sebetulnya memulai bisnis tour and travel ya, walaupun kita dalam kondisi masih krisis ya, krisis global, krisis pandemi COVID-19, sehingga bisnis travel masih dalam kondisi lockdown ya, belum belum mulai, meskipun domestik sudah mulai, tapi masih cukup jenuh ya, marketnya belum terlalu banyak masyarakat yang berminat karena memang faktor krisis juga. Nah, lalu nggak ada salahnya kita mempersiapkan diri, buat teman-teman yang ingin berbisnis, sedang mencari peluang-peluang bisnis khususnya di travel, mempersiapkan diri untuk memulai segera mungkin bisnis travel. Nanti mudah-mudahan di awal 2021 kita sudah bisa memulai dan bisnis ini mulai beranjak naik tentunya. Saya pun berharap seperti itu. Maka saya buat beri judul video kali ini adalah cara mudah memulai bisnis travel agent online. Oke. Nah, sebelumnya yang harus diketahui, yang terlebih dahulu harus diketahui oleh teman-teman semua yang mau memulai bisnis travel agent. Teman-teman harus tahu dulu macam-macam bisnis travel ya. Macam-macam bisnis travel. Karena bisnis travel ini cukup banyak ya. Jadi kalau sesuai undang-undang aja kurang lebih ada 11 sektor pariwisata yang harus diketahui. Tapi saya tidak akan bicara banyak karena saya akan bicara tentang bisnis travel yang atau bisnis pariwisata yang paling banyak. Ya, yang pertama itu adalah bermain di tiketing. Ya, tiketing biasanya ini pesawat karena omsetnya lumayan kalau pesawat. Ya, kemudian yang kedua ini bermain di wisata. Ya, ini wisata mau bisa open trip, bisa grup, bisa apapun lah. Ini baik domestik atau internasional. Oke, yang ketiga, teman-teman itu ada lagi main transport. Biasanya ini rental bus ya, kemudian elf dan lain-lain ya, transport. Ada lagi yang juga main di khusus jasa ya, jasa tour guide. Ada juga bermain di hotel, restoran, objek wisata, kemudian udah ya, dan masih ada lagi lah yang lainnya dan seterusnya. Coba rata-rata yang paling banyak ini bermain di sini ya, bermain di tiketing, di wisata, di transport, di jasa tour guide, hotel, restoran, objek wisata. Nah, saya tidak akan bahas ini secara keseluruhan karena saya juga tidak expert di semua jenis, semua bidang ini. Saya bisa bermain di tiketing, wisata, transport, ya hanya 3 ini aja ya. Untuk 4 sampai ke 7-nya saya tidak bermain di sini. Karena kenapa? Karena ini lebih seringnya adalah kalau tour guide ya saya sewa, kalau hotel ya kita ini besar sekali kalau bermain hotel ya. Kemudian kalau restoran ya kita tinggal bekerja sama, objek wisata apalagi ini juga harus investasi yang cukup tinggi. Nah, kenapa bisnis travel yang nomor 1 sampai nomor 3 ini cukup banyak? Karena modalnya tidak terlalu besar ya. Oke, misalkan transport kita harus punya unit bis, punya elep, punya mobil.
Tapi tidak juga, banyak juga yang hanya menjadi broker ya, hanya menjadi marketing. Nah, ini bisa dilakukan. Saya akan bedah satu persatu ya. Yang pertama, tiketing. Jika teman-teman ingin menjadi tiketing, yang harus dimiliki saat ini adalah sistem tiket. Sistem tiket ya, bisa japri, bisa hubungi saya deh kalau mau sistem tiket. Sistem tiketnya ini cukup oke juga, bisa hubungi saya ya. Kemudian setelah sistem tiket sudah punya, maka ya promosi ya, harus punya brand, kemudian kerjasama dengan siapa? Dengan institusi ya, kerjasama dengan institusi, kemudian kerjasama dengan travel agent yang wisata ya, travel wisata dan lain-lain. Nah, ini harus dilakukan. Banyakin relasi sebanyak-banyaknya untuk bermain tiket wisata ini. Lalu apa keuntungannya? Keuntungannya variatif ya. Keuntungan variatif ini tergantung maskapai ya. Ada yang bisa kasih kalau Lion kalau nggak salah itu 6.000 atau 7.000. Kemudian ada yang kalau Garuda itu besar 20-30.000. Banyak variatif lah intinya, beda tiap maskapai. Jadi ini keuntungannya. Kemudian modalnya hanya investasi sistem aja ya, investasi sistem 2-5 juta lah, katakan seperti itu ya. Oke, itu jika bermain tiketing. Lalu yang kedua itu adalah di wisata. Apa aja yang harus disiapkan? Nah, untuk wisata, teman-teman itu bisa ada dua jenis ya. Dua jenis. Kalau saya nggak ngomong agen, saya nggak ngomong biro. Pokoknya ada dua jenis saja. Teman-teman kelola sendiri atau join operation. Join operation maksudnya kita dapat projectnya tapi mengerjakan orang ya. Jadi atau kita kerjakan sendiri. Kita bisa buat dari awal sampai akhir, misalkan dari proses briefing, ketemu, meeting point, naik transportasi di destinasi wisata, ngurusin hotel, ngurusin restoran, ngurusin dan lain sebagainya, kita yang ngurusin semua. Atau kita join operation, kita tinggal cari operatornya siapa. Nanti misalkan harganya kita dapat klien harga 4 juta, kita jual ke operation itu ke operator 3 juta, dapat 1 juta. Misalkan seperti itu. Atau misalkan seperti misalkan open trip ya. Kalau open trip itu kan dikerjakan bersama-sama, ada operatornya. Nah, kita ikut jualan. Jadi kalau kita bilang ini adalah dibagi reseller atau operator. Nah, teman-teman mau jadi reseller atau mau jadi operator? Lalu pertanyaannya yang paling mudah yang mana? Yang paling mudah adalah menjadi reseller. Jadi menjadi reseller ini mudah, cukup join ke operator yang membuka reseller, kemudian jual, cukup itu aja ya. Bikin brand, lakukan promosi, udah deh, itu aja. Jadi simpel aja ya. Jadi ini dia, ini mudah. Saya berawal dari sini sebetulnya. Saya berawal dari wisata, saya main internasional. Saya awalnya survei ke Singapura, Malaysia, Thailand. Kemudian saya lihat paket orang lain, saya ATM sama tiru modifikasi. Kemudian saya buat sendiri. Jadilah paket open trip khas dari reflytrip.id. Nah, ini teman-teman mau main di wisata. Atau yang ketiga, teman-teman mau main transport. Main transport ini ya ada dua macam juga. Mau jadi operatornya atau mau jadi brokernya. Jadi marketing. Kalau mau jadi operator tentu ya, kalau operator ini harus operator tuh modal besar, harus beli unit. Kalau teman-teman nggak punya uang untuk beli unit ya jadi ini aja, jadi broker ya. Broker itu ya kerjasama dengan PO ya. Kerjasama dengan PO, minta harga khusus, jualin saat PO 1, PO 2, harus banyak PO-nya. Tergantung tempat teman-teman, misalkan di tempatnya di Jabodetabek banyak PO-nya. Ada PO Panorama, PO Red White, Prima Jasa dan lain sebagainya. Nah, ini untuk transport. Atau teman-teman main kecil-kecil dulu ya, main rental. Ini bisa misalkan kredit mobil, tapi saya saranin jangan kredit lah ya, lagi susah soalnya. Ya, kerjasama sama yang punya mobil lah, seperti itu. Ambil 250.000 per hari, jual 300, lumayan gocap, atau 3,5, 100.000 sehari. Oke, jadi inilah yang harus diketahui, yang harus dipahami jenis-jenisnya. Setelah itu teman-teman mau main di mana? Nah, setelah teman-teman tahu main di mana, baru selanjutnya adalah fokus pada produk dan fokus pada marketing. Untuk selanjutnya nanti akan saya buat video terpisah. Jadi cara mudah mulai bisnis travel agent online adalah
harus tahu dulu ya jenis bisnisnya dan teman-teman pilih yang mana. Langsung segera eksekusi, langsung promosikan, kerjasama promosi. Baik, itu aja. Terima kasih. Semoga video bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, share, kemudian subscribe, jangan lupa, dan komen jika ada yang memang ingin ditanyakan atau bisa langsung menghubungi saya. Terima kasih. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.